Tentu saja karena ini channel politik, kita lebih melihat bahwa ini tentu ada korelasinya dengan situasi politik kekinian. Bagaimana nama Gibran menjadi yang paling populer di dalam survei calon gubernur Jawa Tengah yang dirilis oleh Carta Politika. Saya kira kesimpulan-kesimpulan yang melompat seperti ini, jumping conclusion, ini akan lebih kental provokasinya ketimbang mencerdaskan. Dan memang tidak ada nuansa mencerdaskan publik di sana. Apakah kalau nanti publik melihat bahwa ini semua permainan, maka Gibran Kaesang akan mendulang dukungan. Betul, bisa mendulang biasa karena political victim. Sahabat Boni sekalian, kita jumpa lagi dan masih bersama Dr. Emrus Sihombing dan ada Ayu, rekan saya. Kali ini kita mendiskusikan soal putra presiden, dua-duanya, Gibran dan Kaesang dilaporkan bersamaan ke Komisi Pemberantasan Korupsi. Nah, ini mengejutkan dan tiba-tiba menjadi trending topik di berbagai media sosial, termasuk juga media mainstream yang online. Nah, ini fenomena apa sebetulnya? Karena kalau kita telusuri dari bukti hukumnya, kasus ini sebetulnya tidak ada permasalahan korupsi di sana. Ya, semua proses kontrak itu juga berjalan secara profesional sesuai dengan prosedur. Tentu saja karena ini channel politik, kita lebih melihat bahwa ini tentu ada korelasinya dengan situasi politik kekinian. Bagaimana nama Gibran menjadi yang paling populer di dalam survei calon gubernur Jawa Tengah yang dirilis oleh Carta Politika. Nah, terus kemudian saat yang sama kita membaca berita nama Gibran juga salah satu kandidat kuat untuk penjabat gubernur DKI Jakarta 2022 ini. Ya, Yu. Semua ini tentu saja harus kita baca dari dimensi politik. Lembaga Pemilih Indonesia, lembaga yang kami pimpin, memang sempat coba menggali informasi dari mana-mana. Pelaporan Gibran Kaesang ini murni sebuah permainan politik. Anda boleh bantah, tetapi ini sikap kami dan temuan kami. Bahwa yang melapor ini bukan sekedar niat pribadi seketika, tetapi tentu saja memiliki afiliasi politik. Ya, tentu saja proses hukum yang akan menentukan ini, tetapi ini posisi opini politik kami. Tapi selengkapnya kita akan diskusikan ini masih bersama Dr. Emrus Sihombing ya, yang luar biasa juga sudah tampil di beberapa televisi belakangan membicarakan isu ini. Bagaimana pandangan Pak Emrus sendiri? Baik. Jadi ini membenarkan ketika saya mendampingi suatu pasangan pilkada. Nah, ada dua pasang ini, pasangan pilkada di suatu daerah, pasangan A, pasangan B. Nah, ini kan bertarung mereka. Dan bahkan di daerah lain juga saya amati di media. Begini settingnya. Bahwa ketika kandidat tertentu mau di-downgrade, dengan cara apa? Mereka demo di KPK. Diduga korupsi dan lain-lain sebagainya. Kita publik kan melihat, diduga korupsi, kan gitu. Nah, itu kan bisa men-downgrade. Sementara itu akan dinikmati oleh calon lawannya. Setelah selesai pilkada, tidak ada itu kelanjutan. Yang demo itu tidak melanjutkan katakanlah memberikan data dan lain-lain, hanya sekedar demo. Artinya ada tujuan-tujuan politik tertentu untuk mendowngrade seseorang calon tertentu dan boleh jadi mengupgrade secara tidak langsung calon yang walaupun tidak disebut. Tadi Bang Boni sudah mengatakan tadi bahwa Gibran gitu ya, calon dari segi survei termasuk yang punya elektabilitas yang tinggi untuk menjadi gubernur. Bahkan menurut saya sangat berpeluang dia menjadi calon gubernur yang akan datang di DKI Jakarta. Betul. Bisa saja berpasangan dengan, bahkan bisa menjadi calon wakil presiden. Saya kira sangat punya potensi ke sana. Nah, salah satu cara memang adalah menjatuhkan seseorang adalah dengan mengajukan ke proses hukum sebagai dugaan. Kan begitu. Nah, saya sudah berdiskusi dengan teman yang mengadukan itu, seorang dosen tersebut, dia sahabat saya dalam suatu diskusi. Saya sudah katakan, silahkan bisa melaporkan siapapun, gitu ya. Tetapi sertai dong data yang lengkap. Betul. Karena dia adalah seorang akademisi, gitu ya. Sebaiknya lakukan dulu penelitian.
dari awal sampai pengumpulan data sampai analisis dan dikombinasi dengan katakanlah dibahas dari sudut pasal-pasal yang terkait dengan itu. Nah, berdasarkan hasil penelitian yang baru yakin baru diadukan. Nah, saya tanya dia, sudahkah kamu melakukan penelitian? Nah, saya punya data-data ini. Nah, didefinisikan penelitian itu hanya data. Padahal pembahasan mengkombinasikan menariknya dengan pasal-pasal tertentu dengan hal itu di dalam suatu pembahasan suatu hal yang penting. Tidak cukup hanya data. Nah, oleh karena itulah karena itu adalah sebagai suatu hak memang warga negara mengadukan kepada lembaga hukum, kepada orang-orang yang diduga. Boleh saja itu ditafsirkan sebagai partisipasi untuk penegakan hukum. Tetapi di sisi lain saya mengatakan bahwa itu bisa berbahaya kepada orang lain yang diadukan itu karena apa? Bisa mendowngrade sosok tersebut di tengah masyarakat. Oleh karena itu, bahkan di dalam diskusi itu saya sampaikan kepada DPR kita, alangkah baiknya kenapa tidak kita buat suatu pasal dari suatu undang-undang tertentu 4 atau 3 kali mengadukan seseorang tidak terbukti, tidak terbukti cabut hak mengadunya karena bisa disalahgunakan. Nah, andaikan misalnya katakanlah Bang Boni nanti calon untuk mendowngrade saya ajukan calon gubernur di Nusa Tenggara Timur gitu ya, saya ajukan ke KPK atau saya berdemo diduga gitu kan. Nah, itu kan nggak bagus juga. Nah, oleh karena itu menurut pandangan saya, bahwa kalaupun diadukan, apalagi seorang akademisi melakukan, kumpulkanlah data dengan secara lengkap, supaya memang kuat, sehingga bisa diproses. Bahkan ada yang mengatakan, Bung Kurnia waktu diskusi kami dikatakan, wah itu tidak tugasnya, biarkan tugas KPK atau penegak hukum memprosesnya. Dia lupa bahwa kelanjutan atau katakan penegakan hukum, partisipasi publik sangat diperlukan. Tidak boleh hanya kita mengatakan menurut persepsi kita, subjektivitas kita, 2 alat bukti langsung kita ajukan. Karena bisa saja 2 alat bukti itu nanti tidak valid, sehingga tidak diproses. Nah, silakannya kalau menurut pandangan saya, kalau mereka percaya dengan KPK, udah ajukan. Tetapi ketika KPK nanti yang diajukan nama anak Bapak Presiden tersebut tidak diproses, jangan lagi salahkan KPK. Saya berhipotesa, bisa saja mereka katakan, wah KPK tidak bekerja, selalu di posisi yang salah. Nah, ini menurut saya tidak satria sebagai pejuang penegakan hukum. Jadi ketika KPK nanti menolak atau katakan tidak diproses karena memang tidak cukup bukti, maka harusnya mereka menghormati. Demikian. Kawan kita Bang Emrus itu Rocky Gerung ya, kawan saya juga. Bung Rocky kalau nonton ini, Anda kawan saya. Tapi kalau enggak apa-apa. Di media terakhir yang mengatakan memang soal dinasti politik, soal korupsi sebagai modus untuk memperkuat dinasti politik. Ya, ini terkait kasus Gibran sama Kaesang. Saya kira kesimpulan-kesimpulan yang melompat seperti ini, jumping conclusion, ini akan lebih kental provokasinya ketimbang mencerdaskan. Dan memang tidak ada nuansa mencerdaskan publik di sana. Nah, sebetulnya kekacauan politik kita ini kan keterlibatan opini, para pencipta opini, para konsultan politik yang menciptakan rekayasa, menerapkan metode negatif campaign, black campaign. Nah, ini sebetulnya sumber malapetakannya, Yu. Saya kira Gibran Kaesang ini sebetulnya korban dari black campaign macam ini. Nah, sekarang sahabat Boni sekalian, apa sih bedanya antara positive campaign, negative campaign, black campaign? Saya katakan bahwa positive campaign itulah kampanye yang mengedepankan aspek-aspek positif, prestasi, rekam jejak, visi misi, program, gagasan. Nah, itu positive campaign. Tapi kalau negative campaign itu adalah kampanye mengedepankan kelemahan lawan atau mencari kelemahan lawan untuk dikapitalisasi secara politik dalam rangka menurunkan elektabilitasnya, tetapi dengan data yang valid. Nah, sebetulnya tradisi negatif campaign ini kan tradisi yang berkembang dekade 60-an paling kenceng itu di Amerika dan juga kemudian berkembang ke Eropa. Ini berkaitan dengan beberapa bekas jenderal yang terlibat dalam Perang Vietnam, kemudian maju di dalam pemilihan presiden di Amerika Serikat. Nah, orang kemudian mengambil data keterlibatan mereka dalam perang, ada dugaan pembantaian terhadap warga sipil, nah, semua itu di blow up dan kemudian berpengaruh terhadap elektabilitas. Tetapi kemudian saat yang sama muncul satu fenomena yang namanya black campaign, yaitu menciptakan fitnah, menciptakan fakta palsu, dan itu disosialisasikan secara masif dan terorganisir. Sehingga mengganggu dan menciptakan persepsi yang palsu juga di tengah masyarakat publik.
masyarakat politik. Dan itu dampaknya signifikan di dalam pemilu, Bang. Betul. Ya, cuman kemudian di Eropa itu menjadi tidak laku karena rata-rata kultur kontinental tentu saja mereka lebih rasional. Ya, tetapi di Amerika cukup lama itu bertahan strategi black campaign. Dan kemarin Presiden Donald Trump juga memakai pola yang sama, ya black campaign, tetapi kemudian gagal toh di Pilpres kedua. Nah, saya kira dari kasus Gibran Kaesang kita bisa pelajari satu hal, bahwa skenario black campaign yang dilancarkan di Pilpres 2019-2014 di Indonesia ini terus berlanjut ya sampai ke level daerah. Ya, kita perhatikan juga dalam beberapa pilkada, karena kebetulan saya menjadi konsultan beberapa pilkada juga dari periode ke periode. Ya, saya memperhatikan banyak kandidat kita diserang oleh black campaign macam itu. Tapi alhamdulillah ujungnya kebanyakan memang menang juga. Karena masyarakat kita makin cerdas, masyarakat kita makin mampu membedakan mana yang orang yang baik, mana yang tidak. Mana orang yang benar-benar mau berjuang untuk rakyat, mana yang hanya sekedar menjadikan kekuasaan politik sebagai profesi untuk mencari keuntungan ekonomis. Nah, kita kembali ke Pak Emrus. Baik. Ya, ini kira-kira dampak lanjutan dari fenomena pelaporan ini. Apakah akan mengganggu citra, elektabilitas Pak Gibran atau Kaesang kalau nanti dia masuk ke politik? Atau bahkan terhadap Presiden Jokowi sendiri? Apakah ada berpengaruh terhadap persepsi publik terhadap beliau dengan gerakan macam ini? Baik, bisa kita lihat dari kemungkinan dua hal. Bisa juga berpengaruh kepada elektabilitas atau popularitas. Betul. Persepsi publik bisa saja nanti semakin menurun. Tetapi bisa juga menjadi meningkat secara drastis karena dianggap sebagai korban politik. Ini dari sisi komunikasi. Iya, dari sisi komunikasi. Ketika persoalan itu nanti tidak terbukti, tidak kuat datanya dan lain-lain sebagainya, dan tidak diproses karena tidak ada data dan kemudian, kalaupun diproses tidak katakanlah tidak diputuskan bersalah misalnya, itu bisa mendongkrak elektabilitas dari seseorang tersebut, Gibran tersebut, bisa malah mendongkrak. Kenapa? Dianggap sebagai political victim, sebagai korban politik, gitu ya. Exactly. Nah, tetapi kalau itu nanti katakanlah tidak terkelola dengan baik, justru opini publik dikuasai oleh yang orang-orang yang setuju dengan pengaduan ini, bisa itu menurun. Tetapi waktu akan menjawab. Tapi saya berhipotesa, gitu ya, bisa saja dong berhipotesa. Saya melihat ini tidak akan diproses, karena saya pelajari betul laporan-laporan yang mereka lakukan dan saya baca di media tidak cukup kuat untuk bisa dilanjutkan. Jadi saya melihat bahwa ini tidak akan direspon oleh KPK karena KPK bekerja atas dasar apa? Bukan atas dasar target mau anak presiden atau bukan atas dasar sentimen. Bukan atas dasar itu, tapi atas dasar bukti dan hukum, gitu ya. Tetapi saya mau ingatkan teman-teman yang mengadukan maupun yang ada di pihak yang mengadukan, ketika tidak diproses lebih lanjut, jangan lagi salahkan KPK. Oh, KPK tidak bekerja, jangan begitu. Jadi harus menerima ini secara satria. Cuma Bung Emrus, kalau dari sisi politik kan kita melihat bahwa ini bukan perkara hukum. Artinya si pelaku pun mungkin juga tidak punya target untuk memenjarakan Kaesang sama Gibran. Tetapi bahwa dengan memunculkan bola panas ini dan menggelinding sedemikian kencangnya, dan akhirnya dia menjadi trending topic di media sosial, pencapaian politiknya sebetulnya di situ. Ada dua berarti dengan demikian. Betul. Popularitas si yang mengadu tujuannya seperti itu, atau dia mau mendowngrade si target, atau kedua itu kan. Maka dampaknya seperti kata Bung Emrus tadi, apakah kalau nanti publik melihat bahwa ini semua permainan, maka Gibran Kaesang akan mendulang dukungan. Betul, bisa mendulang karena political victim. Gitu tapi kalau masyarakat kita tetap terfaksionalisasi, segmen parokial yang mungkin agak lamban di dalam menyerap informasi-informasi yang akurat, itu tentu masih akan termakan hoax. Termakan fitnah. Bang Emrus. Karena saya sendiri belajar dari pengalaman saya kan juga pernah difitnah bisa-bisan. Ya, ketika saya sakit hipokalemia dan di fitnah bahwa saya mengkonsumsi narkoba. Padahal kan BNN pernah periksa dan juga rumah sakit saat saya dirawat dari 1 minggu lebih sampai hari H saya masuk TV, itu semua periksa kencing 24 jam dan negatif, tidak ada apa-apa. Nah, artinya bahwa ini permainan. Dan ketika masuk ke dunia digital, orang nggak bicara benar salah. Betul. Tapi orang bicara soal dampak lanjutannya, ya kan? Dan saya kira Gibran Kaesang hari ini juga korban dari skenario ini. Nah, tinggal nanti apakah masyarakat cerdas, apakah menggunakan hati nurani di dalam membaca setiap berita macam ini,
Nah, ini harus dijawab oleh masyarakat sendiri. Baik, boleh saya tambahkan? Silakan. Jadi, oleh karena itulah bahwa realitas sosial itu adalah realitas bentukan, konstruksi. Maka salah satu teori Peter Berger dan Thomas Latham, social construction theory, bahwa realitas itu adalah bentukan. Jadi ruang publik, ruang pertarungan, gitu ya. Betul. Nah, oleh karena itu siapa yang menguasai ruang publik, dialah yang membentuk realitas itu. Bukan persoalan itu benar atau tidak. Karena apa? Di masa post-truth ini yang terjadi adalah pembenaran. Exactly. Dengan membuat argumentasi, tesis dan antitesis terus bertarung. Exactly. Bisa saja itu fakta, dua-duanya. Tetapi mereka bertarung bahwa membentuk suatu realitas sosial. Oleh karena itulah, maka persoalan penguasaan ruang publik dengan berita, dengan media massa, dengan podcast seperti ini, suatu hal yang penting di dalam membentuk konstruksi sosial, supaya yang terbentuk adalah konstruksi sosial yang berpihak kepada rakyat, berpihak kepada kebenaran, berpihak kepada moral. Tetapi bisa saja dimunculkan dengan seperti katakan negatif campaign tadi, fakta, tetapi sudah ada framing di dalamnya, sehingga itu mendowngrade seseorang. Padahal sisi lain yang positif, yang juga fakta, tidak dimunculkan. Bukankah itu yang terjadi, yang dilakukan oleh sekelompok orang terhadap KPK? Selalu kelemahan KPK yang diangkat. Seakan-akan KPK ini alat rezim. Betul. Padahal KPK sangat profesional dan justru makin kuat hari ini. Saya ambil satu contoh, Bang, bukti sederhana. Ketika tes wawasan kebangsaan, kan ada yang mewacanakan tentang pertanyaan. Ngapain sih ditanya tentang agama? Ngapain sih ditanya tentang bagaimana hubungan suami istri? Saya kasih contoh begini. Mau saya bantah itu pertanyaan. Orang pertanyaan itu, orang yang mengatakan itu ada dua kemungkinan. Dia tidak menguasai metodologi atau terlalu pintar metodologi sehingga metodologi dimanipulasi. Gitu loh. Saya kasih contoh sebagai berikut. Katakanlah saya ditanya ini, bukan soal urusan KPK, contoh pertanyaan saja. Apakah Emrus memakai aksesoris agama? Di agama saya misalnya gitu ya. Saya katakan iya. Katakanlah pakai itu. Lalu ada pertanyaan jeda yang lain-lain. Baru masuk lagi pertanyaan berikutnya. Apakah Pak Emrus pernah berbohong? Saya jawab iya. Dengan demikian, saya pakai aksesoris agama, di sisi lain saya berbohong, berarti saya orang bersandiwara dong. Orang bersandiwara tidak cocok menjadi pegawai KPK. Itu yang ditesnya. Itu kan? Itu yang mau dilihat, konsistensi dan seseorang. menyambung teori Peter Berger tadi dalam sosiologi, di psikologi juga ada teori yang mengatakan reinforcement theory, bahwa satu kepalsuan yang diulang-ulang, itu dia akan menjadi fakta baru, dianggap kebenaran baru. Saya kira memang di tengah post-truth society ini itu yang terjadi sih, Bang. Itu yang terjadi sekarang, Bang. Makanya kita harus hati-hati karena kuncinya kemudian adalah kepada kewarasan, kepada komitmen moral dari kita semua, masyarakat Indonesia, untuk mencari kebenaran. Jadi jangan melihat judul berita, lalu itu dianggap benar. Kita baca berita, kita evaluasi, kita pertanyakan. Dan baca lagi berita yang lain dari media yang lain. Alternatif lain. Betul. Supaya kita bisa menarik satu kesimpulan, informasi ini benar. Atau informasi ini nggak benar. Kan begitu ya, Bang? Satu lagi, nonton podcast yang memang kredibel. Ya, betul. Jangan podcast-podcastan kan begitu kan? Itu bisa menggiring. Tapi gitu. yang mendidik. Yes, luar biasa. Sebelum kita tutup, Bang Emrus, kita dengar dulu pandangan dari satu narasumber kita. Kebetulan beliau bisanya melalui online. Ya. Jadi beliau nggak di sini karena ada di luar kota. Baik. Ya, kita saksikan pandangan beliau. Kalau saya lihatnya secara murni saja, saya mempelajari tindak pidana korupsi, undang-undang korupsi dengan pendekatan kriminologi, viktimologi semuanya itu, saya menyimpulkan bahwa itu bukan karena tahun politik, ya. Tapi memang habitatnya korupsi itu ya seperti itu. Karena korupsi di Indonesia itu korupsi sudah masuk dalam yang disebut sebagai masuk jaringan satu sistem penyelenggaraan pemerintahan. Itu satu. Karena dia sudah masuk dalam sistem penyelenggaraan pemerintah, akan melahirkan namanya korupsi secara sistemik. Nah, kalau korupsi secara sistemik itu siapapun orang di situ yang mendekati sistem penyelenggaraan negara, saya ulangi lagi, mendekati atau masuk dalam sistem penyelenggaraan negara, jadilah dia akan terkontaminasi masuk dalam jaringan sistem itu. Menurut pendapat saya, di laporan dari Pak Badrun itu, saya kira Baiklah Badrun bisa, kalau bisa didasari oleh indikasi-indikasi awal, itu sudah membuktikan statement saya tadi.
kedua orang itu paling dekat dengan konteks sistemik tadi, sehingga begitu masuk ke sana mudah masuk dalam jaringan itu. Mungkin dia tidak bisa lagi keluar karena memang dorongan masuk ke sana itu sangat kuat ya. Saya kira itu yang analisis saya terkait dengan masalah anak muda yang masuk ke dalam jaringan sistem pemerintahan. Tak pula dia sesungguhnya menjadi bagian pada sistem pemerintahan, dan sistem pemerintahan banyak yang terkontaminasi dan menjadi sistem pemerintahan yang ada terindikasi korupsi yang sistematik tadi. Oke Bapak, kali ini kita bakal membahas terkait adanya laporan ya Pak, dua anak presiden ini dilaporkan oleh seorang dosen UNJ yaitu Ubedillah Badrun ya Pak ya. Bapak sendiri bagaimana sih melihat fenomena ini? Apakah benar-benar kasus korupsi ataukah ada politisasi? Karena mengingat bentar lagi ada tahun politik ya Pak ya. Bagaimana Pak tanggapan Bapak sendiri Pak? Ya Mbak Ayu, kalau menurut saya sih gini, yang pertama dalam konteks pemberantasan korupsi saya setuju gitu ya, bahwa korupsi harus diberantas ya, tidak pandang siapapun gitu. Hukum juga tidak hanya tajam ke bawah tapi juga tajam ke atas. Nah dalam konteks itu saya sangat setuju gitu ya. Nah tetapi saya tidak akan masuk dalam dalam ranah substansi hukumnya ya, gitu. Nah, kalau itu disertai dengan alat bukti yang cukup, misalnya saudara Ubedillah Badrun itu, ya, yaitu hak dia, hak setiap warga negara untuk melaporkan, ya. Nah, bahwa nanti kemudian proses apakah laporan itu ditindaklanjuti oleh KPK ya, itu ranahnya penegak hukum gitu ya, ranahnya KPK. Nah tetapi kalau saya melihat ya, kalau kita amati sekarang ini kan banyak sekali ya, beberapa pihak yang melaporkan beberapa tokoh ya dari Anies Baswedan, kemudian ada Mas Ganjar Pranowo juga dilaporkan gitu ya, kemudian Mas Gibran gitu dilaporkan juga gitu ya. Nah dan juga misalnya ada Pak Luhut Binsar Panjaitan, kemudian ada Pak Erick Thohir ya, yang nama-nama tersebut ya kalau kita amati di media kan itu disebut-sebut sebagai tokoh yang potensial maju di Pilpres gitu ya. Begitu juga Mas Gibran juga kan disebut-sebut juga menjadi calon potensial yang akan maju di Pilgub DKI Jakarta, calon gubernur Jawa Tengah yang potensial gitu ya, yang dinilai cukup kuat gitu. Nah, kalau kita lihat berbagai laporan ya dari sejumlah pihak ya, termasuk laporan saudara Ubedillah Badrun itu, saya melihatnya begini, itu tidak steril ya, laporan-laporan itu tidak steril dari kepentingan politik gitu ya. Nah ada korelasi antara laporan-laporan tersebut dengan politik ya. Nah seperti yang saya ungkapkan tadi, jadi karena beberapa nama termasuk Mas Gibran ini kan nama-nama besar itu, termasuk Mas Gibran ini kan digadang-gadang mau maju di Pilgub DKI, kemudian di Pilgub Jawa Tengah gitu, dan sosok Gibran kan dari sejumlah hasil survei memang menjadi salah satu kandidat yang potensial untuk memenangkan Pilgub DKI maupun Pilgub Jawa Tengah gitu ya. Nah oleh karena itu laporan Kang Ubed ini ya sulit untuk ditepis ya, bahwa ada motif politik juga ya. Nah kan ada beberapa aspek yang bisa untuk mendowngrade ya, atau untuk merusak citra tokoh-tokoh itu. Salah satunya adalah
dibentuk suatu opini terkait dengan masalah korupsi atau masalah amoral lainnya gitu ya. Nah, yang tujuannya adalah untuk membangun persepsi publik ya, membangun sentimen negatif terhadap tokoh-tokoh tersebut gitu, sehingga ketika berbagai opini dengan menggunakan instrumen hukum tadi melahirkan itu, tujuannya adalah untuk membangun sentimen negatif, citra negatif terhadap sosok tersebut. Ya, dalam hal ini ya mungkin Mas Gibran sasarannya ya, laporan itu. Nah, sehingga mereka berharap citra Gibran menjadi negatif ya, kemudian itu akan mendowngrade atau menurunkan elektabilitas Mas Gibran gitu. Nah, menurut saya laporan Kang Ubed itu ya yang nggak steril ya, menurut saya tidak steril dari kepentingan politik gitu. Iya, Pak. Baik, itu tadi Bang Emrus. Ayo, terima kasih banyak. Ini luar biasa, karena begini, saya suka Pak Emrus tuh ilmiah kalau kita bicara. Tapi nendang. Isunya aktual, dan beliau ini nasionalis. Jadi waras, maksudnya kelompok intelektual yang waras. Karena banyak juga akademisi yang udah nggak waras. Kalau saya Bang, udah pasti nasionalis Bang. Udah pasti, anaknya polisi loh, anaknya perwira lagi. Nah, terus kemudian beliau ini itu tadi saya bilang masuk komunitas akademisi yang waras, karena ada akademisi Bang yang memanfaatkan keilmuan dan logika berpikir untuk menyiasati kebenaran dan kemudian mencuci otak publik dengan rekayasa-rekayasa berpikir. Inilah ancaman peradaban kita kan sebetulnya. Ketika intelektualitas itu digunakan sebagai alat untuk kepentingan politik, untuk mengelabui kebenaran, untuk melawan kepentingan publik. Betul. Nah, ini sebetulnya bahaya terbesar. Ya, dulu di zaman Yunani kuno, ya terutama era-era prasokratik itu, kan banyak filsuf-filsuf palsu di jalan yang biasa dikenal sebagai kaum sofis. Mereka ini sangat kuat, hebat dalam hal retorika. Kecanggihan mereka di dalam memilih diksi, memilih kata. Kecanggihan mereka di dalam mempermainkan kata-kata. Logika. Yes, dan itu memukau orang, sehingga akhirnya mereka dikenal sebagai kaum sofis, dan mereka dibayar oleh banyak orang untuk bisa memenangkan perdebatan di pengadilan, di mana-mana. Dan akhirnya mereka dicap sebagai kelompok pragmatis yang menjual filsafat untuk kepentingan ekonomi. Dan hari ini kita lihat begitu banyak kaum sofis di televisi, di media sosial, di ruang publik yang hari ini melawan pemerintah, melawan seluruh kebijakan yang benar dengan argumentasi yang seakan-akan masuk akal, tetapi sebetulnya nggak benar. Satu kata kunci untuk menyimpulkan itu. Itulah yang disebut dengan manipulasi persepsi publik. Manipulasi persepsi publik. Terima kasih Dr. Emrus Sihombing. Terima kasih. Mudah-mudahan tetap bersedia untuk kita undang lagi. Pasti. Sahabat Boni sekalian, terima kasih. Jumpa lagi bersama kami di tayangan-tayangan selanjutnya. Selamat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Mantap.